Millennials, apa kabarnya? Baik kan? Sorry, aku ada hapus satu video aku karena ada terdapat satu background dari YouTube Studio padahal, tapi kok kena klaim hak cipta. Jadi aku pikir udah aku ganti aja videonya sekalian. Biasa dari HP, ternyata dari PC malah YouTube Studio malah ya jadi pelajaran sih. Tapi thank you buat YouTube. Dengan perubahan zaman sekarang, aku tuh lihat perbedaan banget antara dunia kreativitas dan dunia real yang sudah berjalan. Dunia kreativitas itu menurut aku ya dunia digital ini. Jadi kita nggak perlu kan mengeluarkan ekstra energi atau ekstra beban juga. Contohnya uang untuk transportasi. Aku ketemu kamu, aku menyampaikan pesan itu ya kayak orang dulu harus pakai surat. Sekarang udah juga surat email terus segala macem, dan sekarang juga udah bisa voice call, dan sekarang juga lebih ke kalau orang Jawa bilang sih kayak webcaman ya. Jadi kita bisa video call, tapi ini kan satu arah, jadi teman-teman bisa buka ini kapanpun. Dan dunia kreativitas ini bener-bener bikin kita tuh jadi bisa melakukan apa yang dulunya nggak bisa kita lakukan. Kebayang nggak sih teman-teman kalau misalkan kita mau kirim pesan ke 100 orang dengan lokasi yang berbeda, dengan waktu yang dalam waktu yang sama, itu bisa terjadi atau enggak sih kalau dulu? Menurut aku enggak kan teman-teman. Dan sekarang kita bisa lakuin itu walaupun kamu ibu rumah tangga, walaupun kamu itu sekarang mungkin lagi nganggur, atau mungkin bahkan corona ini lagi lockdown di beberapa tempat, bahkan beberapa negara yang tadinya maju banget, apalagi yang negara di mana mereka itu mostly itu kebanyakan ya, mereka berpenghasilan itu dari turis-turis asing yang masuk. Oke, mari kita berpikir bahwa sebenarnya kita bisa memanfaatkan namanya teknologi. Kenapa? Karena dimanapun kamu berada, kamu bisa melakukan something. Oke, aku mau kasih contoh. Ada ibu rumah tangga, namanya ini Mama Reski. Mama Reski, REZKY. Kenapa aku bilang dia ini ibu rumah tangga ya? Karena dia namanya Mama. Kan biasanya gitu kan, daripada namanya mending Mama anaknya aja. Nah, tapi yang spesial di sini, dia itu udah join 5 tahun di YouTube. Ternyata dia ini sudah dapat 1,08 juta subscriber, teman-teman. Kebayang gak sih, teman-teman? Oke, 1,08 juta subscriber, tapi dia itu bener-bener fight banget sih teman-teman, benar-benar fight. Yang aku lihat itu dia itu melakukan taking videonya itu berdasarkan pengalamannya dia yang dia butuhkan gitu. Maksudnya walaupun dia ibu rumah tangga, tapi dia itu bisa merawat anaknya, merawat suaminya, dan merawat keluarganya di rumah, tapi bisa berpenghasilan. Apakah ini juga sesuatu yang tidak prospek untuk ke depan? Mari kita lihat lagi, mari kita simak dan pikirkan lagi, apa iya kalau misalkan nanti corona lockdown nih, apalagi kamu ada di Italia contohnya. Aku turut prihatin juga untuk keberadaan teman-teman yang ada di Italia atau negara yang lain yang banyak banget kasusnya sampai di lockdown. Bayangin aja kalian gak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau kalian bisa pakai dunia kreativitas ini, aku pikir kalian akan bisa tetap berpenghasilan, bahkan bisa lebih lagi. Contohnya kayak aku nih, aku selesaiin kuliah, aku jurusan manajemen selama 4 tahun. Aku udah ngabisin uang untuk kos-kosan, makan, untuk entertain aku malam minggu kayak, atau hangout sama temen. Terus aku juga untuk pulsa, untuk transportasi itu aku ngabisin kira-kira 3 juta. Itu aja udah minim teman-teman, dan aku penghasilan 4 juta. Berarti aku saving 1 juta dan aku belum entertain. Aku pikir seringkali kita tuh gak coba fokus dengan apa yang sebenarnya bisa jadi kendaraan kita untuk menuju masa depan. Karena dengan era informasi dan
era zaman sekarang ini perubahan, itu kita tuh bisa teman-teman milih namanya jalur kreativitas. Contohnya DIY, do it yourself. Kalau kalian punya karakter untuk merapikan barang-barang di rumah, atau kalian punya jiwa sesuatu yang bisa buat something different gitu, handcraft kayak atau apa, kalian coba deh sharing ke YouTube. Dan kebayang gak sih kalau misalkan kita benar-benar terbatasi dengan fisik kita makin tua juga makin sulit jalan, mungkin makin sulit mendengar, atau ada aja sakitnya, kerentan itu tetap ada. Nah, kita kan bisa nih pakai namanya teknologi. Dan dunia kreativitas ini juga nggak selalu teknologi, tapi menurut aku teknologi adalah salah satu yang cukup membantu buat kita. Karena teman-teman bisa dengerin apa yang aku sampaikan kan karena teknologi kan, karena dunia kreativitas ini, karena kita kreatif untuk menyalurkan pesan itu nggak harus tatap muka. Dan aku pikir patut dicontoh juga dari Mama Reski juga. Dia cuman 5 tahun aja dia 1,08 juta subscriber. Nah, dia itu juga sudah ditonton 21 juta kali yang 2 tahun lalu di-upload. Jadi yang 1 hari atau 2 hari lalu itu juga sudah 2,9 ribu viewer. Artinya dia punya sesuatu yang ditunggu sama audiensnya loyal, dan teman-teman juga bisa kok melakukan itu. Dan ada DIY yang lain, tutorial yang lain bahkan, tapi mungkin teman-teman juga bisa lakuin sesuatu yang memang berdasarkan pengalaman teman-teman. Jadi jangan pernah menyerah untuk bisa berkarya, karena dengan low budget atau sejelek apapun kalian pasti akan mampu teman-teman. Karena dunia kreativitas ini bukan semahal apa atau sefancy apa teman-teman punyai, tapi setidaknya dari mana dan mau dibawa kemana karya itu dibumingkan teman-teman. Oke? Tetap millennials teman-teman. Aku Alan Budi Indrawan. Stay millennials ya. Dan sharing kalau ada komentar atau apapun, aku tetap keep open mind. Oke? See you guys. Jaga kesehatan ya. Bye bye.